Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Harapan ibu, kalian tetap dalam keadaan sehat. Dan ibu juga berharap kalian tetap semangat meskipun masih belajar dari rumah karena COVID-19 ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya ibu akan mengabsen kalian. Ibu panggil namanya satu-satu ya. Yang pertama, Olive. Hadir Olive? Ya, bagus, hadir ya. Yang kedua, Ridoi. Mana Ridoi? Hadir, Bu. Ya, bagus, hadir. Anak-anak ibu, masih adakah yang mengingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih, Bu. Ya. Apa itu? Pesan moral dari sebuah cerita, Bu. Ya, bagus, yaitu pesan moral dari sebuah cerita. Jadi pembelajaran kita hari ini berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya. Di sini kita akan belajar mengenai pesan atau amanat dari sebuah cerita yang merupakan salah satu unsur intrinsik dari sebuah karya sastra. Pembelajaran kita hari ini diambil dari tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ibu bacakan. Yang pertama, setelah menonton dan menyimak video animasi tupai dan ikan gabus yang akan dikirim melalui Google Classroom atau WA Group, peserta didik mampu menentukan unsur intrinsik dari cerita dongeng tersebut dengan tepat. Yang kedua, setelah menonton dan menyimak video animasi tupai dan ikan gabus, peserta didik mampu menceritakan kembali isi dongeng dengan lisan secara runtut. Yang ketiga, setelah mengamati gambar hutan Kalimantan tahun 1950 sampai 2020 yang akan dikirim melalui WhatsApp, siswa mampu membandingkan keadaan hutan Kalimantan dengan kalimat sendiri. Yang keempat, setelah menyimak penjelasan melalui Zoom meeting, peserta didik mampu menginformasikan dampak pemanfaatan hutan yang tidak terkontrol dengan tepat. Yang kelima, setelah menonton dan menyimak video pembelajaran mengenai melestarikan lingkungan yang akan dibagikan di Google Classroom, peserta didik mampu menguraikan kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Anak-anak ibu, adakah yang pernah mendengar dongeng? Ada, Bu. Ya, semua tentunya pernah mendengar dongeng ya. Iya, Bu. Suka mendengar dongeng? Suka, Bu. Ya, semuanya pasti suka mendengar dongeng. Ibu juga sangat suka mendengar dongeng. Negara kita disebut sebagai anak ibu supaya kamu lebih paham dalam menilai cerita fiksi secara utuh dan menentukan unsur intrinsik dari cerita fiksi. Mari kita menyaksikan sebuah video animasi yaitu dongeng tupai dan ikan gabus. Ya, ibu akan putarkan ya, yaitu video animasi dongeng tupai dan ikan gabus. Ya, silahkan kamu lihat. Ibu akan share screen sama kamu
Silahkan kita tonton bersama dan kamu simak isi dari dongeng tersebut. Ya, semua memperhatikan ya. Tupai keluar dari kelapa yang ada dalam perut ikan hiu, kemudian menggigit hati ikan hiu. Ya, sudah nampak kan? Ya, sudah ya. Sudah semua melihat ya. Ya. Ya, silakan diperhatikan. Disimak isi ceritanya ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak Ibu. Setelah kamu menonton dan menyimak video animasi tupai dan ikan gabus tersebut, tentunya kamu sudah bisa menentukan unsur intrinsik dari cerita dongeng tersebut. Sekarang coba dijawab pertanyaan Ibu. Yang pertama, siapakah tokoh dari cerita dongeng tupai dan ikan gabus tersebut? Saya, Bu. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, bagus. Si Timur dijawab. Tupai, ikan gabus, dan ikan hiu, Bu. Ya, bagus. Betul sekali. Tokohnya adalah tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Pertanyaan Ibu yang kedua. Di manakah latar tempat dari cerita dongeng tersebut? Ada yang tahu? Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Di sungai dan di laut, Bu. Ya, bagus. Olive ya. Latar tempatnya di sungai dan di laut. Anak-anak Ibu, tahukah kamu di dalam bercerita pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang itu dibuat oleh pengrajin kayu. Anak-anak Ibu, tahukah kamu kayu itu berasal dari mana? Ridhoi, dari mana, Nak? Kayu itu berasal dari mana? Dari hutan, Bu. Ya, bagus sekali ya. Kayu itu berasal dari hutan. Anak-anak Ibu, silakan kamu amati penampakan hutan Kalimantan dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Dan membagikan dan memperlihatkan kepada kamu di sini ada video, yaitu video dalam melestarikan lingkungan. Ya, mari kita lihat dan kita simak bersama isi video tersebut. Nampak ya, Nak ya? Ya, kita ikuti. Ma, 13 tahun berapa yang betul? Usaha masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam yang pertama adalah melakukan kerja bakti literasi. Ya, bagus sekali ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dalam menilai cerita fiksi secara utuh, kita harus bisa menentukan unsur-unsur intrinsik dari cerita tersebut. Yang kedua, dalam memanfaatkan sumber daya alam, kita harus mengontrol penggunaannya agar tetap terjaga kelestariannya. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hutan, yang pertama melakukan reboisasi,
Yang kedua, melakukan sistem tebang pilih. Yang ketiga, tidak membakar hutan sembarangan. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Pesan ibu, kamu harus tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa, kamu harus tetap jaga kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, makan makanan yang bergizi. Salam sehat.